Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini ada pertanyaan yang masuk kepada kami, yaitu tentang LPMD. Disampaikan melalui pesan WhatsApp. Yang pertama ini, apakah ketua dan anggota LPMD harus sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di desa? Terus bagaimana dengan KASI atau KAUR yang di Siskudes yang menandatangani RAB-nya? Ini yang kedua, paragraf yang kedua. Di paragraf yang pertama ini sebenarnya ada dua pertanyaan ya. Tentang ketua dan anggota LPMD, kemudian posisi KAUR dan KASI. Kemudian paragraf yang kedua, apakah ketua LPMD sebagai ketua TPK? Kemudian paragraf yang ketiga, juga mohon penjelasan kedudukan LPMD beserta anggotanya di TPK. Nah, yang terkandung di dalam pertanyaan itu dari paragraf 1, 2, 3 ini ada 4. Apakah ketua dan anggota LPMD harus sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di desa? Yang kedua, bagaimana dengan KASI atau KAUR yang di Siskudes yang menandatangani RAB-nya? Apakah ketua LPMD sebagai ketua TPK? Kemudian yang keempat, mohon penjelasan kedudukan LPMD beserta anggotanya di TPK. Nah, kita akan mulai. Sebenarnya kita kalau mau membaca berbagai peraturan yang ada, misalnya tentang lembaga kemasyarakatan desa di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018, kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan di desa, kemudian PTO pelaksana kegiatan sebagai penjelasan dari Permendagri 20 Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan kemudian Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2021 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebenarnya sudah dibahas banyak sekali. Nah, ini saya akan membuat sebuah catatannya saja. Nanti ini bisa di-download ya, silakan. Nanti akan saya taruh linknya di bawah judul deskripsi. Silakan di-download untuk menjadi bahan referensi kawan-kawan Bapak Ibu semuanya. Kalau kawan-kawan tidak punya kesempatan untuk membaca berbagai peraturan ini. Uraian pembahasan pertanyaan nomor 1. Apakah ketua dan anggota LPMD harus sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di desa? Yang pertama, memperhatikan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 pasal 7.5 tentang tugas LPMD menetapkan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf F bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Kemudian memperhatikan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan di desa pasal 41. Ini yang kita perlu cermati di sini. Di bagian E, bahwa pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Di sini tidak menyebutkan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Jadi di peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tentang pedoman pembangunan desa, pelaksana kegiatan desa itu yang terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Kemudian memperhatikan peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bahwa di sini tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, kepala desa ini ya, kepala desa memeriksa dan menetapkan daftar tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa. Nah, maka dari 3 peraturan ini, Permendagri 18 tahun 2018 pasal 7.5 tentang tugas LPMD, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, kemudian Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mungkin di daerah Bapak Ibu ada peraturan bupati yang merupakan turunan dari peraturan Menteri Desa ini maupun di turunan dari peraturan Menteri Dalam Negeri, tentu tidak akan bertentangan dengan yang ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri maupun peraturan Menteri Desa, maupun
ada turunan peraturan Bupati tentang LPMD, tentu tidak akan bertentangan dengan Permendagrinya. Peraturan Bupati itu pasti akan sejalan dengan peraturan yang di atasnya. Maka jawaban pertanyaan nomor 1, anggota dan ketua LPMD tidak harus menjadi pelaksana kegiatan pembangunan di desa. Di sini, di Permendesa, Permendagri, maupun di Permendagri tentang LPMD tidak ada yang menyebutkan bahwa LPMD itu menjadi pelaksana kegiatan. Jadi tidak merupakan suatu keharusan. Kalaupun toh dia menjadi bagian TPK, tim pelaksana kegiatan, itu bukan atas nama LPMD, karena LPMD punya peran dan fungsi sendiri, bukan sebagai pelaksana kegiatan. Kemudian uraian pembahasan pertanyaan nomor 2. Jadi nomor 1 tadi sudah terjawab. Nomor 2, pertanyaan bagaimana dengan kasih kaur yang di Seskudes yang menandatangi di RAB-nya. Ini tadi nyambung ya di pesan WA-nya, di paragraf WA-nya nyambung dengan yang pertama. Karena ini seolah-olah begini, kaur kasih itu terus kerjanya apa kalau pelaksanaan kegiatannya itu dilaksanakan oleh TPK, kan begitu. Nah, kita di dalam hal fungsi kaur dan kasih memperhatikan satu, Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa. Ada pasal 8, pasal 9 yang menjelaskan tentang tupoksi kaur dan kasih. Ini kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretariat desa dalam urusan pelayanan administrasi, pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Nah, ini ada uraiannya lagi. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi ini sesuai dengan jabatan yang ada, yaitu kepala urusan tata usaha dan umum, kemudian kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kemudian kepala seksi, ini pelaksana teknis ya, itu kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan. Di kedudukan ini, tentang SOTK ini juga menjelaskan bahwa urutannya itu kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur urusan perencanaan, kemudian baru kepala seksi sebagai unsur pelaksana teknis dengan urutan kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan. Ini ada uraiannya, tugasnya sendiri masing-masing. Permendagri nomor 20 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3, 4, dan 6. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Nah, pelaksana pengelolaan keuangan desa atau PPKD itu terdiri atas sekretaris desa, kaur dan kasih, kaur keuangan. Nah, kaur dan kasih pasal 6, sebagaimana dimaksud pada pasal 4, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Jadi ada dua definisi yang harus kita cermati. Yang pertama itu tadi pertanyaannya adalah pelaksana kegiatan pembangunan ya. Tim pelaksana kegiatan yang dimaksud pasti tim pelaksana kegiatan pembangunan. Dan yang kedua itu definisi atau urgensi tentang kaur dan kasih sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Jadi dua itu pelaksana kegiatan pembangunan juga pelaksana kegiatan anggaran. Jadi di sini pertanyaannya bagaimana dengan kasih dan kaur yang menandatangani RAB-nya? Nah, kaur dan kasih itu sebagai pelaksana kegiatan anggaran atau disebut PKA, disingkat dengan PKA. Nah, kaur yang dimaksud ini itu ada dua. Kaur tata usaha dan umum dan kaur perencanaan. Jadi pelaksana kegiatan anggaran itu kaurnya hanya ada dua. Kaur keuangan itu bukan melaksanakan kegiatan anggaran, tapi dia melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan. Jadi pelaksana kegiatan anggarannya kaur tata usaha dan umum serta kaur perencanaan. Sementara kasih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada ayat ini, kaur dan kasih sebagai pelaksana kegiatan anggaran itu terdiri dari kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan.
KAUR dan KASI sebagai dimaksud di ayat 1 mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Jadi di sini jelas, di antaranya KAUR keuangan itu tidak punya fungsi untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan peraturan ini. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Melaksanakan kegiatan anggaran sesuai bidang tugasnya. Nah, ini yang berikutnya. Kita memperhatikan petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa PTO PKD sebagai instrumen teknis dan rinci dari Permendagri 20 tahun 2018. Dari narasi, dari uraian yang ada di sini akan kita dapatkan pemahaman. Kepala desa bersama perangkat desa mengidentifikasi PKA dan TPK. PKA adalah pelaksana kegiatan anggaran dan TPK yang telah ditunjuk dan tercantum dalam rancangan RKP desa untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, kepala desa menugaskan masing-masing KAUR atau KASI, PKA, pelaksana kegiatan, untuk mengidentifikasi tim pelaksana kegiatan yang akan membantu pelaksana kegiatan anggaran dalam melaksanakan kegiatan anggaran. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh KAUR atau KASI, pelaksana kegiatan anggaran, diserahkan kepada kepala desa. Selanjutnya, kepala desa mengesahkan KAUR atau KASI, PKA, dan TPK dengan surat keputusan kepala desa. Dalam hal PTK yang telah ditunjuk pada saat penyusunan RKP desa tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab meninggal atau pindah atau tidak bersedia lagi menjadi TPK, KAUR KASI dapat mengajukan nama pengganti. Jadi TPK itu yang mengajukan adalah pelaksana kegiatan anggaran. KAUR dan KASI yang mengajukan TPK. Pengganti yang dipilih oleh KAUR KASI harus memiliki karakteristik sama atau mendekati karakteristik TPK yang diganti, baik dari sisi keahlian, domisili, jenis kelamin maupun hal lainnya. Nah, ini kita coba PTO pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ya. Oke, ini bukunya tadi. Pelaksanaan pengadaan. KAUR KASI selaku pelaksana kegiatan anggaran untuk kegiatan yang tidak memerlukan TPK. Jadi ada kegiatan di dalam APB desa itu yang dapat dikerjakan sendiri dan dikerjakan langsung oleh KAUR dan KASI sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang tidak memerlukan TPK. Contoh kegiatannya itu ini, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Ini nggak perlu TPK. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa juga nggak perlu TPK. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Penyediaan tunjangan BPD. Penyediaan insentif operasional RT dan RW. Termasuk operasional pemerintah desa. Ini ya, juga tidak memerlukan TPK yang dapat dilaksanakan secara langsung. Nah, di sini ada lagi uraian tentang TPK. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, seluruh kegiatan semuanya dilaksanakan oleh TPK. Tata cara pelaksanaan juga ada di sini. Silakan nanti bisa di-download ya. Jadi ada kegiatan yang dilaksanakan TPK itu hanya karena KAUR dan KASI tidak dapat melaksanakannya sendiri. Contohnya misalnya pembangunan. Pembangunan itu memang perlu adanya seorang TPK, perlu adanya penunjukan atau penetapan pelaksana kegiatan. Karena misalnya kalau ada banyak sekali kegiatan tempo waktu 1 bulan misalnya. Ada kegiatan yang total anggarannya mencapai 600 juta. Tentu KAUR dan KASI itu nggak bisa melaksanakan sendiri. Apalagi kalau tempatnya berbeda-beda, lokasi kegiatannya beda-beda, dan apabila KAUR KASI-nya cenderung tidak, misalnya bukan basicnya tentang bangunan, ada bangunan gedung misalnya nggak ngerti ya, kurang mengerti, mohon maaf. Nah itu perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan. Tapi sekali lagi bahwa tadi tidak ada ketetapan bahwa LPMD itu sebagai pelaksana kegiatan. Bahkan juga tidak sebagai pelaksana kegiatan anggaran, apalagi LPMD pegang uang itu enggak. Nah, kecuali ini ada peraturan di beberapa daerah, misalnya di Jawa Tengah. Itu Pak Gubernur mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan keuangan khusus. Nah, di sini hanya nyenggol sedikit ya. Pada peraturan gubernur ini, pada lampiran sebagai petunjuk teknis, kepala urusan dan kepala seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran, sama di Permendagri maupun di Permendesa, bahwa KAUR dan KASI itu sebagai
pelaksana kegiatan anggaran. Dalam melaksanakan kegiatan dapat dibantu oleh tim pelaksana kegiatan yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Kalau kegiatannya itu dari sifat dan jenisnya dapat dilakukan sendiri, maka tidak diperlukan pembentukan atau tidak perlu dibantu oleh TPK. Nah, TPK uraiannya di dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah ini, TPK berasal dari pelaksana kewilayahan, perangkat desa pelaksana kewilayahan ya. Istilahnya bisa beda-beda, ada Kamitua, ada macam-macam lah ya. Lembaga kemasyarakatan desa, bisa RT, bisa RW, bisa LPMD karena lembaga kemasyarakatan desa atau masyarakat desa. Tapi tidak ada penunjukan di sini langsung yang menyebutkan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Kita tahu bahwa LPMD itu merupakan salah satu daripada kelembagaan masyarakat desa, LMD ini ya. Jadi lembaga kemasyarakatan desa itu terdiri dari rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, Karang Taruna, pos pelayan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Ini paling sedikit. Jadi tadi di Pergub 1 2022 lembaga masyarakat desa berarti bisa saja RT, bisa saja RW, bisa saja PKK, bisa saja Karang Taruna, bisa saja pos pelayanan terpadu, atau bisa juga lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, ini tadi mana? Bentar. Ini ya. Lembaga kemasyarakatan desa atau LKD. LKD itu tadi sudah saya jelaskan terdiri dari RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan LPMD. Nah, uraian pembahasan pertanyaan nomor 3. Jadi di sini ada pelibatan lembaga kemasyarakatan desa, bisa RT RW itu hanya pada peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa. Kemudian uraian pembahasan pertanyaan nomor 3. Apakah Ketua LPMD sebagai Ketua TPK? Nah, ini memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pasal 6. Ini lembaga desa, ini ada sekian tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, LPMD pada pada pasal 7 poin yang kelima itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf F bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Jadi LPMD termasuk jajaran kepengurusannya itu tidak sebagai atau tidak ditemukan aturan yang mewajibkan, mengharuskan sebagai pelaksana kegiatan atau sebagai ketua TPK. Tidak ada. Ini fungsinya di sini. Nah, di sini di pasal 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa itu baik apapun bentuknya ini, RT, RW, PKK, Karang Taruna, pos pelayanan terpadu, LPMD itu bagian LKD harus memiliki struktur ketua, sekretaris, bendahara, bidang sesuai dengan kebutuhan. Dan pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Dan hanya terbatas 2 periode. Satu periodenya 5 tahun. Misalnya ada RT, RW, LPMD kok menjadi bertahun-tahun ya, puluhan tahun, misalnya 20 tahun, 15 tahun, itu sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Maka itu harus dilakukan perbaikan. Nah, uraian pertanyaan nomor 4. Jadi tidak harus ya. Apakah Ketua LPMD sebagai Ketua TPK? Tidak. Bahkan LPMD sendiri itu tidak bisa lalu kita tetapkan sebagai TPK. Karena TPK itu ada SK sendiri, kemudian LPMD juga ada SK sendiri. Masing-masing SK itu mempunyai uraian tugas, mempunyai uraian fungsi masing-masing. Jadi tidak bisa LPMD sebagai Ketua TPK, ya tidak bisa. LPMD ya LPMD, TPK ya TPK, harus berdiri sendiri-sendiri. Kemudian
Uraian pembahasan pertanyaan nomor 4. Mohon penjelasan kedudukan LPMD beserta anggotanya di TPK. Sekali lagi bahwa LPMD itu bukan TPK. LPMD dan TPK itu sama-sama punya surat keputusan penetapan berdasarkan surat keputusan kepala desa. Masing-masing punya tugas dan fungsi masing-masing. Kalau toh ada anggota LPMD yang menjadi TPK, atau ada TPK yang berasal dari unsur LPMD, dia tidak bisa mengatasnamakan LPMD sebagai TPK. Dia bisa mengatasnamakan sebagai masyarakat yang turut serta ditetapkan menjadi TPK. Bukan merangkap, karena TPK itu bukan bagian lembaga kemasyarakatan desa. Nah, kedudukan LPMD beserta anggotanya di TPK. Pertanyaannya nomor 4. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa. Pasal 6 ini ya. Jadi LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, itu paling sedikit terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, pasal 7 ini yang kita harus perhatikan. Pasal 7 di poin 5, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Nah, kepengurusannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi uraiannya yang nomor 4 itu, apakah kedudukan LPMD beserta anggotanya di TPK sebagai masyarakat, bukan sebagai LPMD yang merangkap sebagai TPK. Jadi tidak bisa ditransfusi, misalnya sudah LPMD-nya saja sebagai pelaksana kegiatan, tidak. TPK itu harus ditetapkan melalui berdasarkan surat keputusan kepala desa. Ini jangka waktunya hanya 1 tahun. Surat pelaksanaan, surat tugas atau surat keputusan kepala desa menjadi TPK itu hanya berlaku 1 tahun. Sedangkan LPMD ini berlaku selama 5 tahun, jadi tidak bisa dijadikan 1. Kenapa ini bisa hanya setahun? Karena setiap penyusunan rencana kerja pemerintah desa itulah kesempatan untuk ditetapkannya sebagai tim pelaksana kegiatan. Jadi penunjukan dan penetapan TPK itu pada saat penetapan RKP desa. Berlakunya 1 tahun. Karena apa? Karena di tahun berikutnya belum tentu kegiatannya sama atau kegiatannya dikuasai atau diketahui atau sesuai keahlian. Jadi bahwa TPK itu harus mempunyai keahlian. Tadi sudah saya sebutkan di aturan yang di atasnya bahwa TPK itu harus punya keahlian sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Contohnya kegiatannya itu pembangunannya infrastruktur jembatan. Maka TPK itu harus mempunyai setidaknya pengetahuan tentang konstruksi bangunan. Nah, kalau misalnya di tahun berikutnya tidak ada lagi kegiatan pembangunan, maka TPK yang basis teknis itu ya juga sudah tidak tepat guna, tidak efisien, tidak tepat fungsi, tidak tepat menempatkan orang pada TPK. Sama misalnya ada orang basicnya itu keahliannya tentang tentang pelatihan kegiatan pertanian, tapi ditetapkan sebagai TPK yang kegiatannya itu banyak infrastruktur yang nggak nyambung. Makanya TPK itu berusia 1 tahun ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala desa pada saat penetapan RKP desa. Nah, lalu tugasnya LPMD itu apa kalau gitu? Kalau tidak ngurusi pembangunan, tidak ikut terlibat. Terlibatnya LPMD itu atas nama perseorangan, bukan atas nama LPMD, atas nama masyarakat, kemudian ikut menjadi anggota TPK. Tapi tidak harus semua. Misalnya ada 1, 2, karena LPMD itu kan tidak semuanya mempunyai keahlian khusus. Mungkin LPMD itu berasal dari tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, tokoh pemuda yang mempunyai tugas untuk menggerakkan masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan gotong royong, kan itu. Lalu pemberdayaannya itu seperti apa yang dapat dilakukan oleh LPMD? Kita ketahui bahwa pemberdayaan itu menyiapkan masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri.
Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan. Nah, ini menurut pendapat Pak Soeharto ini, bukan Pak Soeharto mantan presiden, tapi ini salah seorang yang konsen terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Nah, penerapan pendekatan pemberdayaan itu dapat dilakukan melalui kegiatan satu. Ini bisa jadi referensi. Lalu LPMD itu ngapain kan gitu? Kegiatannya terus apa? Ya bisa saja sesuai dengan, harus disesuaikan dengan SK yang dibuat kepala desa. Di dalamnya pasti ada uraian tugas. Nah, pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masalah ya, dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Kemudian memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupan. Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dengan menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Nah, ini yang menjadi fokus daripada fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat. Apakah lembaga pemberdayaan masyarakat kemudian tidak boleh dapat insentif? Boleh. Misalnya begini, rukun tetangga itu dapat insentif RT RW, dapat operasional juga, RW dapat. Kemudian PKK juga dapat untuk mendukung kegiatan PKK. Karang Taruna juga dapat berupa kegiatan untuk mendukung kegiatannya. Pos pelayanan terpadu juga mendapat operasional. Apakah lembaga pemberdayaan juga nggak boleh? Boleh. Lembaga pemberdayaan masyarakat itu boleh mendapatkan operasional untuk mendukung kegiatan-kegiatan sebagaimana fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat. Bahkan dapat menerima kegiatan peningkatan kapasitas sebagai kader atau sebagai lembaga desa. Misalnya peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan yang melakukan KAUR dan KASI selaku pelaksana kegiatan anggaran. Sebagai pesertanya lembaga pemberdayaan masyarakat itu boleh, jadi sama-sama punya kedudukan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 ini sama-sama punya kedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan desa seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu. Nah, jadi boleh menerima anggaran atau menerima kegiatan berupa pemberdayaan untuk dirinya sendiri maupun untuk kegiatan yang mendukung terhadap fungsi-fungsinya itu yang menerima masyarakat. Tapi tidak harus kemudian menjadi TPK. Karena tadi TPK dan LPMD itu dua hal yang beda. LPMD itu kurun waktunya 5 tahun, kemudian TPK itu 1 tahun. Kalau toh ada anggota LPMD yang menjadi TPK, dia tidak bisa atas nama LPMD, tapi atas nama masyarakat, kecuali pada kegiatan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa atau kepada desa seperti halnya yang diterangkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022. Ini hanya berlaku untuk bantuan keuangan khusus. TPK itu dapat berasal dari pelaksana kewilayahan, berasal dari lembaga kemasyarakatan desa. Ini bisa saja tadi RT, RW, LPMD, Posyandu, Karang Taruna. Karena di sini penyebutannya lembaga kemasyarakatan desa, LKD, atau masyarakat. Terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa. Nah, ini kawan-kawan Bapak Ibu semuanya penjelasan yang dapat kami sajikan terkait dengan 4 pertanyaan ini, yaitu apakah ketua dan anggota LPMD harus sebagai pelaksana kegiatan di desa, terus KAUR dan KASI itu tugasnya apa yang menandatangani RAB-nya.
Kemudian apakah Ketua LPMD sebagai Ketua TPK juga mohon penjelasan kedudukan LPMD beserta anggotanya di TPK. Tadi sudah saya jawab ya. Ureanya ini nanti akan saya taruh di deskripsi. Silakan untuk di-download. Saya berharap kawan-kawan Bapak Ibu untuk bisa saling belajar, bisa saling bertukar pemikiran dan pemahaman untuk kita semuanya, tentunya supaya kita sama-sama menjadi lebih baik. Kalau tayangan ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman yang lain. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini.